Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan cerita kita. Cerita tentang bagaimana bisa saya menjadi seorang gay di part 3. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan atau belum mendengarkan cerita kita di part 1 dan part 2, alangkah lebih baiknya untuk mendengarkan terlebih dahulu ceritanya, baik itu di part 1 maupun di part 2, dan linknya ada di deskripsi ya guys. Oke guys, check it out. Wah iya, hampir lupa. Di sini bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, berbagi sepenggal kisah dari perjalanan hidupnya, silahkan bisa untuk mengirimkan ceritanya melalui via email secara pribadi, melalui email saya kitapendukung7@gmail.com, ataupun bisa teman-teman cek email saya ada di deskripsi dari video ini. Melalui email tersebut, teman-teman bisa untuk mengirimkan sepenggal kisah dari perjalanan hidup teman-teman sekalian, dan tentunya dengan nama tokoh, nama tempat, dan lain-lain kita samarkan ya. Hanya alur ceritanya saja yang kita usahakan untuk kita ceritakan di sini. Oke guys, inilah dia ceritaku di part 3. Karena di waktu itu masih terhitung musim penghujan, kini di tangan kananku aku bisa merasakan suatu benda yang hangat yang berada di dalam celana pamanku. Dan anehnya lagi, lama-kelamaan benda tersebut menjadi seperti mengeras, dan seolah-olah benda itu menerima rangsangan dari gerakan tanganku. Masih dalam tidak mengertianku, kenapa paman melakukan hal seperti itu kepadaku. Kini paman justru asik memainkan tanganku untuk mengelus-ngelus benda itu. Hingga kini benda itu terasa benar-benar mengeras dan menegang. Karena di saat itu paman mengenakan celana training, dan tanpa aku sadari, sepertinya paman tidak mengenakan celana dalam. Hingga di tanganku, aku benar-benar bisa merasakan bentuk dari pusaka milik paman. Benda itu terasa hangat, keras, dan panjang. Semakin lama benda itu terasa semakin keras dan bergerak-gerak, seolah-olah ia berontak ingin keluar dari dalam celana paman. Tak lama kemudian, paman membuka celananya dan terlihat jelaslah benda apa yang sedari tadi berada di dalam celananya. Benda itu terlihat sangat besar dan panjang, dengan warna coklat kehitaman pada batangnya dan warna merah menyala pada kepalanya. Kini aku bisa melihatnya secara langsung dan jelas. Secara jujur saja, sebenarnya aku sedikit shock kala itu, karena ini baru pertama kalinya aku melihat itu dengan ukuran yang segitu besarnya. Dengan posisi benda itu kini menghadap kepadaku, seolah-olah sebagai moncong
dari tank baja yang hendak menembakkan rudalnya. Perlahan, paman kembali menggenggam tangan kananku. Dan sejurus kemudian menempelkan telapak tangan kananku kepada benda tersebut. Saat telapak tangan kananku menyentuhnya tanpa sehelai benang pun, benda itu terasa sangat-sangat hangat, besar, panjang, dan hangat. Darahku mendidih kala itu, seolah-olah tiba-tiba saja aku merasa demam. Adrenalinku terpacu, jantungku berdegup kencang, darah mengalir melalui saluran darah dengan cepatnya. Entah perasaan apa itu, antara takut, terpacu adrenalin, dan ada juga rasa penasaran yang tinggi terhadap benda itu. Tanpa paman suruh, kini tanganku seolah-olah bergerak sendiri, mengelus-ngelus dan menyentuh setiap sudut dari benda itu. Mungkin karena merasa lelah, paman beranjak duduk tepat berada di sebelah kananku. Karena sedari tadi posisi paman berdiri menghadap kepadaku. Dengan posisi paman yang duduk di atas kasur, kini paman menarik tubuhku untuk lebih mendekat kepadanya. Kini paman mengganti posisi dengan rebahan, dengan aku yang berada tepat di atas kakinya. Cukup lama aku memainkan benda itu dengan posisi aku duduk di atas kaki paman. Lagi-lagi paman menarik tubuhku dengan perlahan hingga posisiku tiduran tepatnya di atas paha paman. Dan entah apa yang merasuki paman menarik kepalaku dan seolah-olah memerintahkanku untuk menghisap pusaka miliknya. Namun kala itu aku menolak karena aku tidak tahu apa itu maksudnya. Aku hanya asik memainkannya dan sesekali mencoba untuk menempelkan benda itu kepada pipiku. Saat benda itu kutempelkan ke pipi, rasanya aku benar-benar masih ingat. Benda itu terasa sangat-sangat hangat dengan aroma yang khas kelaki-lakian. Di tengah asiknya aku memainkan benda itu, tanpa aku sadari, ternyata sedari tadi benda milikku pun terasa menegang, meskipun ukurannya kala itu ya sangat-sangat kecil. Dan tiba-tiba saja, Assalamualaikum Pak J. ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Pak J dan memanggil namanya. Dan orang itu tidak lain adalah ibuku sendiri. Oke guys, cukup sekian dulu di video kali ini. Apabila kalian suka, silahkan like, share, komen, and subscribe. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah pengalaman hidupnya, silahkan bisa untuk mengirimkan ceritanya melalui email pribadi saya,
kitapendukung7@gmail.com, dan juga bisa dicek email saya ada di deskripsi di video ini. Oke guys, saya Bima pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.